Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga semua masih tetap sehat dan semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai membahas pertemuan pada minggu ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, setelah minggu yang lalu kita mempelajari surat dinas, maka minggu ini kita akan mempelajari surat pribadi. Ya, anak-anak, kalian tentu tahu kan apa yang dimaksud dengan surat pribadi? Ya, surat pribadi adalah bentuk komunikasi yang interaktif antara orang pertama, yaitu yang mengirim, dengan orang kedua penerima. Jadi, kalau pribadi itu antara orang dan orang, perseorangan ya. Beda dengan yang surat dinas kemarin antara orang dan instansi Ya, selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar mengenai ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama adalah tidak menggunakan kop surat atau nomor surat. Seperti yang kemarin ya, kalau dinas menggunakan kepala surat atau kop surat ya. Kemudian bersifat non-formal atau tidak resmi. Yang ketiga, bahasa yang digunakan menyesuaikan dengan siapa yang menerima. Maksudnya yang menerima itu orang yang lebih tua, sesebaya, atau orang yang lebih muda. Jadi bahasanya menyesuaikan. Yang keempat adalah format suratnya bebas, jadi tidak diatur yang seperti surat dinas kemarin. Nah, selanjutnya anak-anak kita mempelajari apa itu fungsi surat pribadi. Yang pertama yaitu untuk menjalin persaudaraan dan persahabatan. Kemudian yang kedua, untuk bisa mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, bentuk ekspresi diri dalam menyampaikan perasaan. Nah, selanjutnya kita mengetahui apa saja jenis-jenis surat pribadi. Yang pertama, jenis surat pribadi yang tidak resmi. Jadi yang tidak resmi ini biasanya untuk teman, untuk keluarga, menggunakan ragam bahasa yang non-formal atau tidak resmi. Adapun jenis surat pribadi yang setengah resmi, biasanya untuk mengajukan permohonan atau untuk melamar pekerjaan. Tentunya yang setengah resmi menggunakan bahasa yang formal. Nah, anak-anakku, sekarang kita mempelajari struktur surat pribadi. Yang paling atas, yang pertama, kalian adalah tulislah tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua adalah salam pembuka. Yang ketiga adalah pembuka surat atau kalimat pembuka surat. Yang keempat adalah isi surat. Yang kelima penutup surat. Yang keenam salam penutup. Dan yang ketujuh adalah identitas pengirim surat yang berisi nama dan tanda tangan. Ya. Nah, ini anak-anak contoh surat pribadi dan strukturnya ya. Yang pertama adalah nama dan tanggal surat. Kalian tulis ya. Kemudian yang kedua adalah salam pembuka ya. Kalian kalau dengan temanmu bisa halo, bisa salam kangen gitu ya. Kemudian kalimat pembuka, apa kabar gitu. Kemudian isi surat. Nah, ini sudah langsung ke isinya, maksud dan tujuannya berkirim surat pribadi tadi. Kemudian penutup surat biasanya menggunakan kata sekian dulu, semoga kamu ini. Kemudian salam akhir dari sahabatmu dan nama serta tanda tangan ya. Nah, anak-anakku, ini sekarang kita belajar mengenai contoh penerapan bagian-bagian struktur dari surat pribadi. Ya, untuk alamat dan tanggal surat, kalian informasi ini kalian tulis di bagian kanan atas surat ya. Kemudian salam pembuka kalian tulis misalnya salam kangen atau salam hormat atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kalimat pembuka di paragraf pertama kalian bisa kalian tulis halo apa kabar atau saya nulis surat ini apa begitu ya. Kemudian struktur yang keempat isi surat. Nah, kalian tulis maksud tujuanmu apa berkirim surat. Misalnya bagaimana kalau saya main ke sana atau bagaimana ya. Kemudian penutup surat kalimatnya biasanya sekian dulu surat dari saya. Selanjutnya salam akhir sahabatmu dari teman yang selalu merindukanmu. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah nama dan tanda tangan.
Nah, sekarang kita belajar mengenai ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Ya, tentu sangat berbeda dengan yang surat dinas kemarin ya. Kalian lihat, ciri yang pertama adalah pilihan kata sapaan yang bersifat pribadi atau emosi atau ekspresif ya. Karena kalau kamu berkirim surat dengan temanmu, biasanya kamu kan menggunakan kata-kata yang emosi ya, misalnya halo kangen sekali atau apa ekspresi lama tidak jumpa dan lain sebagainya ya. Itu kalimat-kalimat sapaan yang bersifat pribadi, emosional, mengutarakan perasaan ya, dan ekspresif. Kemudian bahasa dalam surat pribadi itu tidak formal ya, tidak resmi, tetapi tetap santun ya. Kemudian menggunakan sapaan seperti orang bercakap, jadi menyebut namanya ya, atau memanggil ya, misal Adi atau siapa ya. Jadi kalian gunakan seperti orang bercakap karena ini ragam sifatnya tidak resmi ya. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama untuk mengirimkan dan kata ganti orang kedua untuk menerima. Jadi seperti kami, kita, begitu kalian pakainya ya. Kemudian pilihan ragam bahasa tergantung siapa yang menerima surat. Jadi kalau kalian berkirim surat pribadi kepada yang lebih tua, maka harus yang lebih sopan. Kalau dengan teman sebaya, maka bisa santai, tidak resmi kalimatnya, dan lebih anak kecil bisa menggunakan ragam yang tidak resmi. Nah, anak-anak, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis pribadi. Jadi dalam menulis surat pribadi, kita harus memperhatikan penggunaan bahasa agar sesuai dengan sasarannya. Bahasa surat pribadi untuk orang tua tentu saja berbeda dengan bahasa surat pribadi untuk sahabat. Gunakan ragam bahasa yang tepat dan sesuai untuk penerima surat. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia ragam yang informal, atau ragam bahasa Indonesia yang khusus atau bahasa gaul atau funky ya. Ragam bahasa khusus hanya digunakan kepada teman yang akrab atau yang berusia sebaya. Adapun ragam bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat serius, seperti ucapan turut duka cita atau bersimpati atas musibah yang diterima oleh seseorang, dan atau surat yang ditujukan kepada yang lebih tua ya. Jadi ini harus diperhatikan ya anak-anak, dalam surat pribadi adalah siapa penerimanya dari segi usianya, lebih muda, sebaya, atau lebih tua. Kemudian dari segi jenis kelaminnya, pria atau wanita. Kemudian diperhatikan juga dari hubungannya, akrab atau tidak akrab atau baru kenal. Ini pasti akan sangat mempengaruhi bahasa yang digunakan. Kemudian bisa juga dengan dilihat dari tujuannya, apakah tujuannya itu mengundang atau mengajukan permohonan, atau menjawab undangan, menerima atau menolak, atau merencanakan sesuatu dengan orang lain, atau surat pribadi itu bertujuan memohon maaf, atau mengucapkan selamat, atau menulis surat simpati atas musibah yang diterima seseorang, atau surat pribadi tujuannya mengucapkan terima kasih, atau mengabarkan atau memberi informasi. Nah, beberapa hal ini sangat perlu diperhatikan, nanti akan berdampak pada bahasa-bahasa yang akan dipakai, seperti yang dijelaskan tadi. Akan bahasa baku, informal atau tidak resmi, atau bahasa khusus yang untuk bahasa funky atau gaul yang untuk teman sebaya. Nah, demikian anak-anakku pelajaran surat pribadi pada minggu ini. Nanti setelah ini akan ada file untuk latihan tugas-tugas kalian. Tetap semangat ya anak-anakku. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa untuk KBM tatap muka. Baiklah anak-anak, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afitutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.